Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys di manapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Sahabat Henrys, belum lama ini Trump mendadak itu membatalkan serangan ke Iran. Tapi tahu nggak guys ya, ini ada alasan dibalik pembatalan Trump. Nah, apa itu alasannya? So disimak sampai selesai guys ya. Jadi kalau kemarin Donald Trump itu mengklaim itu akan membatalkan serangan ke Iran secara mendadak, ini tuai sorotan tajam guys ya. Bahkan Profesor Muhammad Marandi dari Universitas Teheran itu angkat bicara dan menegaskan kalau narasi Trump mundur tersebut adalah berita palsu yang ya sengaja diembuskan lah guys ya. Udah barang pasti itu adalah hoax ya. Semua statement dari Trump itu pasti memicu polemik pro kontra, dan itu kebanyakan itu adalah bohong ya guys ya. Namun di balik perang propaganda tersebut ada fakta lapangan yang jauh lebih mengerikan yang luput dari perhatian publik. Nah, ini ada terungkap guys ya, alasan utama mengapa eskalasi ini begitu ditakuti. Pangkalan militer Amerika Serikat kini tak lagi mampu menjadi perisai, membuat rudal Iran itu lebih mudah untuk menggempur pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang ada di kawasan Teluk guys ya. Tapi sebelum itu guys ya, sebelum kita membedah taktik geopolitik tersebut, yuk kita lihat realita mengerikan di belahan dunia lain. Ini FYP terus di media sosial. Sebuah rekaman video viral itu memperlihatkan momen mengerikan saat sebuah drone militer itu menyerang warga sipil di Ukraina secara brutal. Bahkan itu kita lihat guys ya, sambil berlari untuk menghindari drone tersebut guys ya. Itu kayaknya mungkin penjual sayuran pakai mobil gitu guys ya, disasar oleh drone tersebut. Nah, dari video itu ada semacam bukti gitu guys ya, betapa kejamnya teknologi perang saat ini, ketika hukum humaniter internasional diabaikan begitu aja. Dan banyak banget pertanyaan dari netizen secara global. Ada yang berspekulasi kalau itu drone dari Rusia ya, ada juga kayak mungkin red flag lah gitu ya, drone dari kayak semacam kambing hitam lah gitu guys ya, sehingga perang ini muncul. Mungkin itu Israel atau Amerika di balik drone yang ada di Ukraina, we don't know. Oke, kita kembali ke Timur Tengah. Pernyataan Marandi bahwa Trump mundur itu adalah berita palsu. Menyingkap tabir strategi yang sesungguhnya, Iran tampaknya mulai memahami satu pelajaran mahal. Untuk menembus bentengnya kokoh, tidak harus menghantam tembok yang tebal, ya kan guys ya. Kadang ya perlu melumpuhkan para penjaga di sepanjang jalan. Jadi nggak harus ke jantungnya dulu guys ya, bisa pelan-pelan lewat di sekitarnya, baru nanti ke poinnya apa gitu guys ya. Jika laporan intelijen ini akurat, Iran secara sistematis telah menonaktifkan hampir seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di sekitar kawasan di Timur Tengah, yang itu berada di jalur rudal menuju Israel. Nah, pangkalan-pangkalan milik Washington ini yang tentu selama bertahun-tahun itu berfungsi sebagai pastinya lapisan pertahanan awal. Tugas mereka itu mendeteksi, melacak, mencegat rudal sebelum sempat mendekati wilayah Israel. Karena kan Amerika memang menjaga ini Israel ini. Jadi kalau Israel itu dianggap sebagai Amerika kecilnya gitu guys ya. Jadi memang harus dijaga secara ketat dari segala macam ancaman gitu guys ya. Kalau kita lihat strategi Iran ini ibarat sebuah pertandingan bola lah guys ya. Tapi bukan pertandingan bola timnas kemarin guys ya, yang itu saya nonton gitu guys ya. Yah, ini timnas ini lembek banget gitu loh, nggak bisa apa-apa. Nah, ini beda guys ya. Dihajar Vietnam 3-0 guys ya. Nah, Iran tidak lagi sibuk mengejar penyerang lawan. Yang mereka sasar justru para back dan penjaga gawangnya guys ya. Nah, begitu lini pertahanan terluar melemah,
jalan menuju gawang otomatis menjadi jauh lebih terbuka. Jadi butuh strategi gitu ya. Bukankah ini yang selama ini menjadi kelemahan fatal dari strategi pertahanan berlapis? Ketika lapisan terluar berhasil ditembus, setiap lapisan berikutnya dipaksa bekerja berkali-kali lipat lebih keras. Kita perhatikan dari awal kan Iran menyerang dengan drone murah gitu ya. Sementara Amerika dan Israel harus menangkis drone tersebut dengan alat yang lebih canggih tentunya ya kan, Iron Dome dan lain sebagainya. Kalau kita lihat guys ya, selama puluhan tahun Amerika Serikat membangun jaringan pangkalan militernya di Timur Tengah layaknya pagar besi berlapis. Ya kan guys ya, mungkin Amerika mikir nggak ada nih negara yang mampu mengalahkan kekuatan militer mereka guys ya. Sekarang coba perhatikan, jadi memang ini Trump tampaknya itu tidak memahami kekuatan musuh, ya kan guys ya. Jadi menganggap remeh kekuatan lawan guys ya. Nah tujuannya itu jelas guys ya. Pertama, melindungi kepentingan Washington sekaligus menjadi tameng awal bagi Israel. Namun pagar setinggi dan sekokoh apapun tetap memiliki satu kelemahan yang universal. Pertama, ia harus berdiri utuh guys ya. Begitu beberapa tiang utamanya roboh, seluruh konstruksi pertahanan dan itu akan mulai kehilangan keseimbangan guys ya. Karena seberapa kuat pun keamanan ataupun militer yang dibuat, itu pasti ada kelemahannya, ya nggak guys ya. Dan saya melihat Iran itu melihat kelemahan dari kekuatan militer Amerika Serikat dan Israel, benar nggak guys ya? Nah dari kelemahan itulah dia putar otak nih, gimana caranya melumpuhkan Amerika tanpa dengan kekuatan canggih seperti yang mereka miliki pula, ya nggak? Nah, apabila benar sebagian besar pangkalan Amerika Serikat tersebut kini tak lagi efektif menjalankan fungsi intercept rudal gitu guys ya, maka setiap serangan rudal Iran berikutnya itu berpotensi menghadapi hambatan yang jauh lebih kecil. Karena kita perhatikan gitu guys ya, awalnya kan Iran itu fokus di Selat Hormuz, kemudian kapal-kapal seperti Abraham Lincoln, kapal induknya Amerika, itu mereka nggak layani guys ya, bahkan mereka biarkan lolos. Dan itu adalah salah satu strategi cerdas dari Iran, ya nggak guys ya, taktik perang Iran ya. Nah dampaknya itu instan guys ya, sistem pertahanan Israel kini harus menanggung sendiri beban berat yang sebelumnya dibagi bersama jaringan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut, ya guys ya. Jadi sekarang tinggal nunggu waktu nih ya, kalau Israel masih sanggup untuk melawan rudal Iran, karena pangkalan Amerika Serikat kan sudah dilumpuhkan oleh Iran guys ya. Jadi Israel berdiri sendiri, makanya kita perhatikan Israel, Benyamin Netanyahu buru-buru datang ke Amerika guys. Itu tentu membuat strategi perang baru guys ya. Sementara itu kita lihat juga negara-negara Arab yang bekerja sama dengan Amerika Serikat itu kayaknya sudah mulai mungkin sudah mulai beralih gitu guys ya, melihat kekuatan Iran yang luar biasa. Sementara Amerika itu sebenarnya lebih fokus mengamani Israel guys ya, bukan kawasan mereka ya guys ya. Nah tentu saja ini bukan berarti setiap rudal Iran itu otomatis akan menghantam sasaran. Israel masih memiliki Iron Dome, David Sling, and Arrow, sistem pertahanan berlapis yang sangat canggih. Namun pertanyaannya kini berubah guys ya, berapa lama sistem itu mampu bekerja secara optimal jika harus menanggung seluruh beban perang sendirian tanpa bantuan radar Amerika, ya kan? Logikanya kan Israel itu akan bisa tetap terjaga kalau bantuan militer Amerika Serikat yang ada di sekitar kawasan Teluk itu berfungsi dengan baik. Nah kalau sudah hancur gimana? Udah nggak bisa apa-apa ya kan guys ya. So Israel sendirian sekarang. Ini tentu ada momen yang tepat untuk Iran untuk menggertak Israel dan juga Amerika Serikat, ya nggak? Terkadang perang modern itu guys ya, memang semakin jarang dimenangkan oleh siapa yang memiliki rudal terbanyak. Nah yang lebih menentukan di era digital ini justru adalah siapa yang lebih dulu berhasil melumpuhkan mata, telinga, dan tangan lawannya. Ya guys ya, sekarang diperlihatkan dengan Iran perang dengan Amerika dan juga Israel guys ya.
Jika skenario kelumpuhan pangkalan Amerika Serikat ini benar-benar menjadi kenyataan, babak berikutnya dari konflik Timur Tengah ini guys ya, itu akan sangat berbeda guys ya. Yang berubah itu bukan sekedar jumlah hulu ledak yang diluncurkan, melainkan persentase peluang rudal-rudal itu untuk lolos dan mencapai target vital. Dan bila hari itu tiba, langit Tel Aviv mungkin akan kembali menyaksikan pemandangan yang beberapa waktu lalu sempat mengejutkan dunia. Sistem pertahanan udara mereka tetap bekerja keras, tapi mereka tidak lagi mampu menghentikan itu semua. Kalau kita lihat itu kan ada videonya guys ya. Rudal Iran itu kan awalnya cuma satu gitu guys ya, tiba-tiba nyebar jadi banyak ya kan. Itu otomatis membuka celah pertahanan Iron Dome dari Tel Aviv, benar nggak? Jadi ketika satu rudal itu kan ditahan, maka rudal lain akan menembusnya, benar nggak guys ya? Jadi seperti yang kita coba amati dari awal gitu guys ya, pola perang Amerika, Israel dan juga Iran ini. Jadi Amerika menyerang, lalu dibalas oleh Iran, ya kan? Begitu seterusnya. Nah, kemudian muncullah upaya perdamaian, gagal kan? Diserang lagi Iran oleh Amerika dan Israel, membalasnya dengan serangan serupa dan bahkan lebih dahsyat, ya kan? Lalu kemudian Iran itu merubah strategi menyerangnya, yang tadinya menunggu diserang baru membalas. Nah sekarang enggak, Iran justru menyerang lebih dulu. Nah yang diserang itu bukan kapal induk Amerika yang canggih gitu, yang di Selat Hormuz guys ya, tapi pangkalan Amerika Serikat yang ada di kawasan di Timur Tengah, Yordania, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi. Ini menarik nih guys ya, yang mengenai Arab Saudi ini. Nanti ini bakal berubah nih gitu guys ya. Mungkin penguasa Arab Saudi, karena ini udah ada tanda-tandanya. Nah kalau Arab Saudi tidak berubah, maka perubahan yang terjadi di kerajaan Arab Saudi Ibnu Saud itu akan kelihatan guys ya. Coba kita perhatikan. Perlahan Arab Saudi itu sudah mulai goyah ya kan. Mungkin nanti akan beralih yang selama ini ke Amerika Serikat ya kan. Mungkin mereka sadar, mungkin bisa bekerja sama dengan Iran. Sementara kan Irak, kita perhatikan, Irak kan dulunya musuhan tuh dengan Iran, ya nggak? Nah sekarang udah nggak lagi guys ya. Justru mereka bekerja sama ya kan, menjalin menandatangani MOU untuk langkah perang selanjutnya. Dan Irak sekarang udah bergerak guys ya. Yaman, Houthi Yaman, itu digadang-gadang itu akan nanti mengganti mengganti imperium dari Saudi, yaitu akan menguasai Hijaz gitu guys ya. Ya kan? We don't know. Nanti pasti akan ada perubahan. Karena kan setiap era atau zaman itu kekuatan suatu bangsa atau negara itu pasti akan berganti guys ya. Tidak terkecuali mungkin nanti di Arab Saudi, we don't know. Karena بمن بگو چند سال؟ اصلا 5 سال 5 سال؟ اسرائیل نبود نه اسرائیل نیست، ریاض ریاض؟ سعودی آمریکا سعودی الان سعودی هست امریکا دست ترامپ ان شاء الله. ترامب تراجع ورفع الرايات البيضاء واستسلم ولم يهدد ولم ينفذ أي من تهديداته. وين الضربة الكبرى بتاعتك؟ 5 مرات تراجع، هدد ترامب وتراجع عن تهديداته. سبب أول هو يعني دخول العراق وفصائل المقاومة العراقية إلى الميدان. طول عمرها أمريكا تستخدم العراق ضد إيران أو إيران ضد العراق. لأول مرة تتفق إيران والعراق ضد أمريكا. هذا هو التطور الخطير جدا اللي صار في المنطقة. السبب الثاني هو المكالمة الهاتفية التي جرت يعني مساء أمس بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترامب. قال لترامب أنا أتحدث باسم اللي هو الدول الخليجية ودول المنطقة الأخرى مثل الأردن. الآن يعني لا نستطيع أن نستمر في ظل هذا الوضع. أعطيناكم يعني 5 أشهر على أساس تهزموا إيران وتهزموا أذرع إيران
وفشلتم في ذلك. طيب احنا يعني وجميع قواعدكم في المنطقة جرى تدميرها بالكامل. طيب انتم بدكم الآن احنا يعني ندفع الثمن وانتم يعني فاشلين في كل شيء. احنا لن نسمح للطائرات الامريكيه والصواريخ الامريكيه بالمرور عبر الاجواء السعوديه. طبعا السبب الثالث هو تزايد اعداد القتلى في صفوف امريكا، وهناك انباء عن وجود على الاقل 150 يعني اسيرا لدى ايران من الجنود الامريكيين وخاصه من الوحدات الخاصه في تكتم عليها. الامر الرابع تعاظم الغضب في اوساط الجيش الامريكي. الجيش الامريكي حقيقه رافض هذا الحرب كليا، ورئيس يعني ممثل الجيش الامريكي في اوروبا ارسل رساله لترامب قال له احنا بندافع عن ارض امريكا وليس عن ارض اسرائيل. الامر الخامس اللي هو تعاظم الخسائر الماليه، 100 مليار دولار لحتى الان حسب الارقام الرسميه الامريكيه خسائر هاي الحرب، والشعب الامريكي ميت من الجوع، الشعب الامريكي مش لاقي العلاج. اما السادس والاهم هو تعاظم القوه الايرانيه. ايران فاجأت امريكا وفاجأت اسرائيل وفاجأت العرب ايضا بقواتها العسكريه. سابع انه مضيق هرمز ما زال مغلقا، وكل اللي بيقولوه الامريكان كذب. الايام القادمه مره اخرى ستكون وبالا على اسرائيل وامريكا. شكرا لكم والى اللقاء في الفيديو القادم باذن الله. أنا في تقديري نحن على أبواب تغيير سياسي في الجزيرة العربية ككل، قد يأخذ سنة يأخذ 5 سنوات، لا أستطيع أن أحدد، ولكن البنية السياسية التي حكمت هذه الجزيرة منذ خروج البريطاني في الستينات ومنذ إحلال آل سعود مكان آل هاشم في الجزيرة العربية، أنا تقديري نحن نشهد المراحل الأخيرة من هذا الحكم. وأنا في تقديري مستقبل الجزيرة العربية لازم أن ننظر إلى الجنوب ودور اليمن الذي سيقود هذه الجزيرة العربية وبالتالي كافة المعادلات السياسية. والسلام القدس عليكم جميعا. Karena ini juga sesuai dengan video Said Ali Khamenei itu kembali viral guys ya, mengenai Arab Saudi. Nah ini videonya di sini, check it out. و در شاید در همه جای دنیا به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم. دولت سعودی هم مستبد، هم دیکتاتور، هم ظالم، هم وابسته است، هم فاسده. این دولت اینجوری رو براش امکانات هسته‌ای فراهم میکنند. اعلان کردن که نیروگاه هسته‌ای براش میسازند، اعلان کردن که مراکز تولید موشک براش درست میکنن. اونجا اشکالی نداره، اونجا چون وابسته به اونهاست، چون متعلق به اونهاست، اونجا اشکال نداره که بسازن. اون را البته دارن اعلان میکنن. اگر بسازنم بنده شخصا ناراحت نمیشم، چون میدانم که اینها انشالله در دوران نچندان دوری به دست مجاهدان اسلامی خواهد افتاد. علائم زیادی وجود داره که نظم کنونی جهان داره تغییر پیدا میکنه. نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد. اولش عبارت است از انزوای آمریکا. در نظم جدید جهانی آمریکا منزوی خواهد بود. آمریکا دست و پاش از تو جهان مجبور میشه جمع کنه. خط اساسی دوم انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و علمی حتی از غرب به آسیا. امروز مدت‌های غربی هم اقتدار سیاسی دارن، هم اقتدار علمی دارن، هم اقتدار فرهنگی دارن، هم اقتدار اقتصادی دارن، یعنی خیلی چیزا دارن. البته تعبیر درست‌ترش اینه که بگیم داشتن، دارن یواش یواش از دست میدن.
خط اساسی سوم فکر مقاومت و جبهه مقاومت گسترش خواهد یافت که مبتکرش جمهوری اسلامی است. فکر مقاومت در مقابل زورگویی. این روحیه مقاومت در مقابل زورگویی و قدرت طلبی و سلطه طلبی قدرت‌های سلطه‌گر، این روحیه رو جمهوری اسلامی به وجود آورد. Kita nggak tahu guys ya, kita akan lihat nanti gimana apakah perubahan sistem, apakah Republik Islam itu akan berdiri di bawah mungkin otoritas dari Iran, karena kita tidak memungkiri guys ya, kita lihat perang antara Amerika Israel lawan Iran ini itu kan mengejutkan publik guys ya, bagaimana Iran itu mampu pertama bertahan selama 4-5 bulan terakhir ini. Awalnya kan Trump itu sesumbar guys ya, kalau Iran itu akan lumpuh hanya dalam beberapa hari. Nggak taunya 4-5 bulan Amerika justru yang mulai ketar-ketir. Wow, tangguh juga nih Iran ya. Nggak nyangka, karena apa? Karena Trump dari awal itu udah menganggap remeh kekuatan lawan. Itu karena mungkin merasa negara superpower, kemudian pangkalan militer mereka ada di mana-mana. Mereka berpikir mereka itu akan menguasai negara mana saja yang ingin mereka kuasai. Contohnya Venezuela ya kan, dengan gampang mereka menangkap presiden Venezuela ya kan. Kok bisa? Lalu rakyatnya kemana ya kan? Mungkin itu juga yang harapan mereka ketika ingin menguasai Iran. Dari awal kita ketahui kan, misi Amerika itu pertama itu pasti ingin merubah rezim Iran. Kedua, menguasai minyak Iran. Nah, itu bukan rahasia umum, benar nggak guys ya? Tapi semua itu nggak berhasil guys ya. Dan bahkan banyak pengamat mengatakan ini awal dari kehancuran Amerika dan Israel. Wallahu a'lam bishawab. Oke guys ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.